Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Di video yang lalu kami sudah bahas mengenai One Piece Magazine volume 10. Dan kali ini tiba saatnya untuk membahas SBS terbaru, yaitu volume 97. Kolom SBS ini memang sering menampilkan info-info penting per One Piece-an yang tak muncul di manga dan anime. Tapi beberapa pertanyaan di SBS kadang hanya bersifat candaan dan nggak terlalu penting. Jadi di sini Mimin akan bahas poin-poin yang penting saja. Yos, kita mulai dari pertanyaan nomor 1. Beritahu umur, tinggi, dan makanan favorit para Tobiropo, please. Dan Bang Oda menjawab, Sasaki, usia 34 tahun, tinggi badan 318 cm, makanan kesukaan asparagus. Black Maria, usia 29 tahun, tinggi badan 820 cm, makanan kesukaan Mitarashi Dango. Husu, usia 38 tahun, tinggi badan 336 cm, makanan kesukaan kepiting paella. D.S. Drix, usia 33 tahun, tinggi badan 233 cm, makanan kesukaan nasi ayam. Baekwan, usia 20 tahun, tinggi badan 171 cm, makanan kesukaan nacho. Ulti, usia 22 tahun, tinggi badan 173 cm, makanan kesukaan kentang twist. Dari semua anggota Tobiropo itu dapat kita lihat jika yang tertua adalah Husu dan yang tertinggi tentu saja adalah Black Maria. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan nomor 2. Di sini ada yang bertanya mengenai ending One Piece, dan begini pertanyaannya. Apa benar One Piece akan tamat 5 tahun lagi? Info itu sangat mengejutkan. Banyak teman saya langsung nangis saat mendengarnya. Dan Bang Oda menjawab, yang saya maksud berakhir di situ adalah bagian paling menarik dari perjalanan Luffy. Saat itulah misteri apa itu One Piece akan terungkap. Saat ini arc Wano sedang memanas. Jika bajak laut topi jerami bisa keluar dari sana dalam keadaan lengkap, maka kita akan memasuki situasi baru yang akan mengguncang dunia. Suatu cerita yang belum pernah difikirkan siapapun. Saya ceritakan spoiler ini agar fans bisa bersiap, karena itu akan menjadi arc yang panjang, yang nantinya bisa menuntun pada final. Tapi untuk sekarang silahkan menikmati arc Wano sepuasnya. Iya, dari jawaban Bang Oda itu dapat kita lihat jika setelah arc Wano memang adalah arc terakhir, dan arc terakhir ini akan sangat panjang dan juga sangat seru tentunya. Oke, lanjut. Di sini ada yang bertanya juga mengenai nama Kozuki yang ternyata masih tetap hancur walaupun Shinobu telah menceritakan fakta mengenai pengorbanan Oden ketika Oden akan dieksekusi. Pertanyaannya seperti ini. Oda Sensei, saya punya pertanyaan. Mengapa warga Wano masih membenci Kozuki padahal Shinobu sudah membersihkan nama baik mereka? Dan jawaban Bang Oda adalah, orang-orang yang percaya pada klan Kozuki sudah dihabisi oleh Kaido dan Orochi. Lalu generasi selanjutnya sudah kena pengaruh buruk dan otaknya sudah dicuci. Apalagi Wano sekarang sudah dikuasai Orochi. Sebenarnya tekanan penguasa dan cuci otak juga terjadi pada dunia nyata, dan itu sangat menakutkan kawan. Oke, jadi fix ya, orang-orang yang percaya pada klan Kozuki sebagian besar sudah dihabisi. Dan menurut kami ada juga yang bertahan di penjara Udon serta bersembunyi di pinggiran kota. Mereka semua menanti masa 20 tahun kemudian, sesuai yang dikatakan oleh Kozuki Toki. Oke, selanjutnya ada info penting mengenai ninja Oniwa Bansu. Begini pertanyaannya, nama dan tinggi para pasukan ninja Orochi dong Sensei? Dan Bang Oda menjawab, oke, lihat baik-baik, saya akan kasih tahu kamu beserta nama jurus pamungkas mereka. 1. Fukorokuju, tinggi badan 221 cm, nama jurus Earlobe Crackers atau cekikan daun telinga. 2. Daikou, tinggi badan 436 cm, nama jurus Metamorphosis atau perubahan. 3. Hanzo, tinggi badan 544 cm, nama jurus Floating atau melayang. 4. Sarutobi, tinggi badan 378 cm, nama jurus Illusion atau ilusi. 5. Kazekage, tinggi badan 192 cm,
Nama jurus Kuchiyose no Jutsu atau jurus pemanggil. 6. Jikoku Benten, tinggi badan 225 cm. Nama jurus Silent Gun atau tembakan senyap. 7. Fujin, tinggi badan 200 cm. Nama jurus Oil Wrist. 8. Raijin, tinggi badan 200 cm. Nama jurus juga sama, yaitu Oil Wristing. 9. Bisamon, tinggi badan 182 cm. Nama jurus Water Droplet atau tetesan air. 10. Chrome, tinggi badan 150 cm. Nama jurus Palesis atau pelumpuh. 11. Yazaemon, tinggi badan 180 cm. Nama jurus Arrow atau panah. Iya, itu adalah data-data dari para ninja Onibabansu. Dan selanjutnya di sini ada yang bertanya mengenai kemampuan smile para gifters. Pertanyaannya seperti ini. Saya lihat ada gifter yang wujud normalnya adalah manusia, dan ada juga yang selalu tampil dengan wujud binatangnya. Apakah mereka memang bisa mengontrol wujud zuan mereka, atau tergantung buah smell-nya? Dan jawaban Bang Oda adalah itu tergantung buah smell-nya. Smell adalah buah buatan laboratorium, jadi sifatnya tidak stabil. Meskipun mereka bisa mendapatkan kekuatan zuan, tapi mereka dapat efek samping yang besar. Memang ada yang bisa berubah ke wujud zuan dan tak bisa balik ke wujud manusia. Intinya makan buah smell adalah perjudian. Iya, dari penjelasan di atas ternyata para pengguna smell memang ada yang bisa berubah ke bentuk normal, ada juga yang tak bisa. Jadi mereka akan berwujud zuan smell selamanya. Dan memakan smell juga akan menimbulkan risiko yang sangat besar. Selain persentase keberhasilannya cuma 10%, ada juga risiko lanjutan, yaitu berupa bentuk kemampuan yang tak bisa ditebak. Iya, itu adalah poin-poin penting yang dapat kami bahas pada video kali ini. Sebenarnya masih ada 2 poin penting lagi yang ingin Mimin bagikan, yaitu mengenai wujud manusia topi jerami dan juga mengenai wujud masa depan Chopper. Tapi karena informasi ini masih dalam bentuk raw, belum bisa Mimin tampilkan di sini karena resiko CR yang besar. Jika masih penasaran tentang 2 gambar raw itu, bisa nakama cari di Mbah Google aja ya. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yo!